Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas prediksi soal SNBT 2024 untuk materi pengetahuan kuantitatif. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, langsung saja kita masuk ke soal kita yang pertama pada kali ini. Persamaan kuadrat X kuadrat min 3A min 5X plus 3 sama dengan 0 memiliki sebuah akar yang besarnya 3 kali akar lain. Jadi anggap aja nih ya, akarnya itu yang satu alfa. Berarti alfa itu adalah 3 kali akar yang lain. Akar yang lain misalkan beta, berarti alfa itu sama dengan 3 kali beta. Ya, perkalian dari nilai-nilai A ya, beda ya. A ini yang berada dalam sini ya. Sementara alfa itu adalah akar-akarnya ya. Oke, mungkin di sini agak bingung kalau misalkan kita pakai alfa beta, kakak ganti aja deh ya. Kakak ganti aja menjadi X1 dan X2 aja deh biar kita nggak ketukar sama A yang ada di sana ya. Jadi akar-akar yang satu itu adalah 3 kali akar-akar yang lain ya. Maka perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi persamaan di atas. Perkalian. Oke, kita langsung aja nih ya masuk kepada jumlah akar-akar. X1 kita tambahin dengan X2 itu kan sama dengan min B per A. Kalau kamu ingat rumusnya ya, min B per A di situ. Di sini kakak tulis lagi min B per A itu apa? B itu adalah ini ya, sesuatu yang berada di depan X ya. Maka apa yang berada di depan X ini nih? Yang berada di depan X adalah yang panjang ini min ya, minus, ada minus di awal sebagai rumusnya. Nah, di sini tulis lagi minus 3A min 5 ya. Per A kita adalah sesuatu yang depan X kuadrat satu ya, berarti 1 di sini. Nah, masukin di sini min ketemu min kan plus ya, berarti di sini 3A min 5 ya. Kemudian perkalian X1 X2 itu sama dengan, kalau dikali rumusnya apa? C per A ya. C kita adalah ini yang sendirian di sini ya, alias 3, A kita tadi adalah 1 ya, maka ini 3 bagi 1 sama dengan 3. Ya, nah di sini kita perhatikan lagi X1 plus X2 tadi kan adalah 3 min 5 ya. Sini nih, X1 plus X2 ini kan tadi sama dengan 3A min 5 ya. Nah, di sini kan diketahui X1 itu sama dengan 3X2. Masukin di sini 3X2 plus X2 sama dengan 3A min 5. Kita ganti X1-nya dengan 3X2 ya, berarti kamu jumlah ini ya, 3X2 tambah X2 berarti 4X2 sama dengan 3A min 5 ya. Maka di sini kita dapat X2 itu sama dengan 3A min 5 per 4 ya. Nah, kemudian di sini untuk perkalian ya, X1 X2 dikali ini kan tadi sama dengan 3 ya. X1 tadi adalah 3X2, kalikan lagi dengan X2 ya, sama dengan 3. Nah, X2 kali X2 itu sama dengan X2 kuadrat, sama dengan 3. Berarti di sini kamu coret ya, dapatlah di sini X2 kuadrat sama dengan 1 ya. Maka X2 itu sama dengan akar dari 1. Loh, berapa akar dari 1 ya? Sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 di sini. Jangan lupa ya, kalau X2 kuadrat sama dengan 1, maka X2 itu adalah plus minus akar 1 ya, maka nilainya itu bisa plus 1 ya atau min 1 ya, nilai dari X2 itu, karena akar dari 1 itu kan ada 2 ya, ada plus 1 ada min 1. Nah, nanti kita tinggal masukin aja nih ya ke sini ya. X2 kan diketahui plus minus 1 ya. Untuk X2 sama dengan 1 ya,
Kita bikin nilainya di sini, persamaan yang ini kita perhatikan ya. Kamu kan tadi udah ada nih kan ekspresi untuk X2-nya, dan kita punya tadi nilai X2 tuh bisa +1 atau bisa min 1 kan. Nah, untuk X2-nya yang sama dengan 1 ya, masukin di sini 1 sama dengan 3A-5/4 ya. Pindahkan ruasnya jadi 3A-5, maka di sini A-nya berapa? Ya, pindahkan min 5 ke kanan jadi 9 sama dengan 3A, maka kamu peroleh di sini A sama dengan 9/3 alias 3. Ya. Oke, itu untuk X2 sama dengan 1. Untuk X2 yang sama dengan -1 masukin di sini ya. -1 itu sama dengan 3A-5/4. Maka di sini kamu dapat -4 sama dengan 3A-5 ya. 5 pindah ke sebelah, -5 pindah ke sebelah kiri jadi +5. 5 kurang 4 1 sama dengan 3A, berarti A kamu sama dengan 1/3. Oh, berarti ada 2 buah nilai A kan. Nah, sementara tadi pertanyaannya apa? Perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi. Artinya di sini kita punya 2 buah nilai A yang memenuhi. A yang sama dengan 3 dan A yang sama dengan 1/3. Kalau nilai-nilai A yang memenuhi ini kamu kalikan, ya berarti 1/3 kamu kalikan dengan 3, 1/3 kamu kalikan dengan 3, ya. Maka itu berarti kamu dapat nilainya sama dengan 1. Berarti perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi, di mana tadi A yang memenuhi itu ada 2, 1/3 dan 3 itu sama dengan 1. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang B, ya. Ke soal berikutnya ya, masih tentang persamaan kuadrat. Soal kita berikutnya ini ya, X kuadrat plus PX plus Q memiliki solusi P dan Q dengan P dan Q adalah bilangan-bilangan real tidak nol. Solusi itu berarti akar-akar ya, yang membuat si persamaan ini menjadi 0 gitu kan. Maka di sini penjumlahan dari akar-akar ya, P plus Q itu kan sama dengan min B per A ya. Min B per A, B-nya itu berarti yang depan X ini ya. Berarti minus P per A-nya itu yang depan X kuadrat alias 1 ya. Berarti min P per 1 sama dengan min P. Kemudian di sini PQ itu kan berarti C per A ya. C ini yang sendirian ini kan, yang sendirian tidak depan X atau tidak depan X kuadrat ya, maka di sini C-nya sama dengan Q, A-nya sama dengan 1 tadi ya, maka PQ sama dengan Q ya. Berarti tadi P plus Q itu sama dengan min P, sementara PQ ini sama dengan Q ya. Maka di sini kalau kita lihat persamaan yang PQ sama dengan Q, ini kan kamu coret ya. P-nya itu kan berarti sama dengan 1 ya. Kalau kamu masukin di sini P-nya sama dengan 1, berarti 1 plus Q sama dengan min 1. Nah, arti di sini berapa tuh dapat Q-nya? Berarti Q itu sama dengan min 1 kurang 1, berarti min 2 ya. Dapat nilai Q, dapat nilai P. Tadi menentukan apa? P kuadrat minus 2Q ya. P-nya tadi adalah 1, berarti 1 kuadrat kurangi 2 kali Q, berarti 2 kali minus 2 itu sama dengan 1 ya. Min 2 dikali jadi plus kan, plus 4 berarti sama dengan 5. Jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya masih mengenai persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat bla 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 memiliki akar-akar yang selisihnya adalah 1. Oke, berarti selisih dari akar-akar X1 min X2 ya. Selisih itu kan nilai mutlak ya, artinya ya sama dengan akar dari diskriminan per A ya. Selisih akar-akarnya tadi adalah 1 kan. 1 berarti sama dengan akar diskriminan. Apa diskriminan? B kuadrat min 4 AC ini diakarkan dibagikan dengan A. Masukin di sini nilai B-nya. B itu kan berarti yang di depan X, berarti plus 2A. Nah, itu dia. Ya, berarti B kuadrat itu adalah 2A dikuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya 1. Dari mana 1, Kak? Angka yang berada depan X kuadrat. Berarti 1 kan di sini ya. Kali 1 kalikan dengan C. C adalah yang sendirian ya, yang 4/3A ini. Berarti masukin di sini 4/3A ya. Diakarkan kemudian dibagi lagi dengan A ya. A nya tadi sama dengan 1. Oke,
nah ini kan berarti 1 sama dengan 2A kuadrat, berarti 4A kuadrat ya, kurangi dengan 4 kali 1 kali 4 berarti 16. 16 per 3A ya. Ini diakarkan. Oke, biar hilang, semuanya hilang ya. Ini kita kuadratin dua ruas ya. 1 kita kuadratin, ini juga akar yang gede kita kuadratin. Kalau kita kuadratin semua jadi gimana? Berarti kalau tulis sebelah kanan ya, 1 itu sama dengan akar dikuadratkan, hilang kan akarnya ya. Berarti tinggal 4A kuadrat minus 16 per 3A. Nah, itu dia ya. Diapain lagi Kak? Nah, biar 3-nya ini hilang, kita kaliin semua ruas dengan 3 ya. Ini kalikan 3, yang sebelah kanan juga kita kalikan dengan 3 ya. 3 sama dengan 4 kali 3 12 A kuadrat. Ini min 16 per 3 kali 3 sama dengan 16 kan, 16A. Oke, berarti di sini kita punya persamaan kuadrat. 0 sama dengan 12A kuadrat minus 16A. Sebelah sini pindah 3-nya jadi minus 3. Oke, nah ini tinggal kita cari faktornya dulu ya. 0 sama dengan, nah bikin kurung 2 di sini ya. Kemudian di sini 12A itu kita pisah menjadi 6A kalikan dengan 2A. Ya, nah kemudian di sini agar dapat min 3 kita masukin di sini 3 dengan 1 ya, di sini minus, ini plus. Nah ini mungkin kamu bisa belajar lagi ya cara menentukan faktor dari sebuah persamaan kuadrat. Ini kita kali dulu nih, 6A kali min 3 berapa? Min 18. Oke, plus 1 kali 2 plus 2A. Min 18 plus 2 itu sama dengan min 16. Cocok semuanya berarti. Ini adalah faktornya ya, faktornya. Kemudian kita bikin nih 6A plus 1 ya, ada 2 kan, nilai A kan sama dengan 0, berarti ya A kita sama dengan min 1 per 6 ya. Ini kakak pindahin plus 1 ke sebelah kanan jadi min 1, habis itu dibagi dengan 6 ya. Min 1 per 6. Yang kedua 2A min 3 sama dengan 0, berarti di sini 2A nya sama dengan 3 sehingga A nya sama dengan 3 per 2 ya. Nah, di sini coba kita perhatikan selisih A dengan 4 per 6. Nilai A kita ada 2 ya, min 1 per 6 dan 3 per 2. Nah, kita uji aja nih nilainya ya. Kita uji aja nilainya yang mana yang bisa ada di opsi ya, karena nilai A itu ada 2, boleh min 1 per 6, boleh 3 per 2 ya. Selisih A dengan 4 per 6. Kalau A ya, kalau A-nya kita ambil sama dengan yang min 1 per 6 ya, maka selisihnya dengan 4 per 6. 4 per 6 dikurangi dengan min 1 per 6 ya, ini kan sama dengan 5 per 6 ya, 5 per 6. Oke, ada sih jawabannya. Coba kita cek lagi. Kalau A nya itu sama dengan 3 per 2, maka di sini selisihnya dengan 4 per 6 gimana? 4 per 6 itu kan 2 per 3 ya, kalau kita jadiin pecahan ini ya, disederhanakan ya. Berarti ya kita kurangi aja 3 per 2 dikurangi dengan 2 per 3 itu gimana? 3 kali 3 9 kurang 2 kali 2 4 dibagi dengan 2 kali 3 6 ya, berarti 9 kurang 4 5 per 6. Oh, berarti ternyata untuk semua akar-akar, baik itu min 1 per 6 ataupun yang 3 untuk semua nilai A, bukan akar-akar ya, untuk semua nilai A min 1 per 6 dan 3 per 2 ternyata selisihnya dengan 4 per 6 itu sama ya, sama-sama 5, sama-sama 5 per 6. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang C. Oke? Nah, untuk latihan kalian di rumah, silahkan kerjakan soal berikut ya di atasnya, dan kemudian tuliskan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan prediksi SNBT berikutnya, silahkan dipantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.